pertama kita mempersiapkan lahan. Lahan dibersihkan, lalu dicangkul atau dibajak dengan kedalaman 30 cm hingga tanah menjadi gembur. Setelah itu siapkan parit keliling dan keringkan tanah selama 15-30 hari. Setelah tanah sudah dikeringkan, buat bedengan dengan ukuran 60 kali 30 cm dan dengan jarak tanam antara bedeng itu 30 cm. Lalu tambahkan pupuk kandang sesuai dengan bedengan yang kita buat, atau kalau kita membuat bedengannya itu tambahkan pupuk kandang itu sesuai dengan bedengan yang kita buat ya. Habis itu dosisnya itu harus sesuai juga. Lalu ditambahkan ke tanah, lalu dibolak-balik sampai merata. Selanjutnya kita akan melihat persiapan benih. Mutu benih itu sangat berpengaruh dalam penanaman kacang panjang. Bagaimana kita bisa memilih benih yang baik? Dengan cara apa? Benih direndam dalam air untuk menyeleksi yang baik yang akan ditanam. Kalau benih yang baik yang tenggelam dalam air adalah benih yang baik, tapi kalau dia mengambang adalah benih yang tidak baik. Penanaman pada awal atau akhir musim hujan merupakan waktu yang sangat baik untuk melakukan penanaman kacang panjang. Pada musim kemarau, penanaman kacang panjang dapat dilakukan dengan syarat kebutuhan air tercukupi. Benih yang akan ditanam sebaiknya direndam dalam air kira-kira 2-4 jam. Dengan tanah tipis tanpa didapatkan, umumnya benih akan berkecambah setelah 5 hari ditanam. Pemeliharaan terdiri dari beberapa tahap, diantaranya yaitu penyuluhan, penyiraman, dan pemasangan ajer. Penyuluhan bertujuan untuk menggantikan benih yang tidak tumbuh atau mati dan dilakukan 1 minggu setelah penanaman. Penyiraman rutin dilakukan tiap pagi atau sore hari dengan mengalirkan air melalui saluran di sekitar bedengan dan dilakukan sampai tanah cukup lebar. Pemasangan ajer bertujuan sebagai tempatnya merambat tanaman, biasanya dilakukan setelah tanaman mulai tumbuh dan tinggi mencapai 25 cm, ajer dipasang di sebelah tanaman. Kedua, penyiangan, pendagiran, dan pemangkasan. Penyiangan bertujuan untuk mengendalikan gulma, dilakukan secara manual dengan mencubuti rumput yang tumbuh. Pendagiran bertujuan untuk menggemburkan tanah yang biasanya dilakukan bersamaan dengan penyiangan. Pemangkasan dilakukan ketika daun terlalu subur atau banyak cabang yang kurang produktif sehingga pertumbuhan generatif dari tanaman dapat berjalan dengan baik. Tahap ini dilakukan setelah tanaman berbunga, yakni sekitar umur tanaman 3-4 minggu. Ketiga, pemupukan dan pengendalian hama. Pemupukan dilakukan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tahap ini dapat menggunakan pupuk dasar dan pupuk anorganik untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk anorganik diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat umur 1 minggu dan 3 minggu setelah tanam. Jenis pupuk anorganik yang dapat dilakukan yaitu TSP 200 kg, KCl 100 kg, dan urea 100 kg. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan cara tanam awal dan serempak. Penggiliran tanaman dengan tanaman bukan kacang-kacangan, sanitasi lingkungan,
penggunaan mulsa, jerami, aplikasi musuh alami seperti parasitoid, predator, dan entomopatogen, serta aplikasi pestisida untuk hama dan fungisida untuk penyakit. Yang berikutnya adalah langkah pemanenan. Kacang panjang sendiri dapat atau layak dipanen itu sekitar umur 50 sampai dengan 60 hari tergantung dari varietas, musim, dan juga tinggi rendahnya daerah penanaman dari kacang panjang itu sendiri. Dan beberapa ciri dari tanaman kacang panjang yang siap dipanen adalah yang pertama, polongnya sudah terisi penuh. Yang kedua, polongnya mudah dipatahkan. Dan yang ketiga, polongnya berwarna hijau merata sampai dengan keputihan. Berikutnya adalah proses melakukan pemanenan kacang panjang. Untuk pemanenan sendiri dilakukan dua cara pemetikan. Yang pertama yakni mematahkan tangkai buah ke arah yang berlawanan dengan melakukan buah yang menempel pada buah. Dan yang kedua adalah memutar buah hingga terlepas dari tangkainya. Kedua cara tersebut bisa menghindari kerusakan pada bunga maupun buah yang belum siap untuk dipanen. Dan untuk pemanenan kacang panjang sendiri bisa dilakukan 3 hari sekali, dan lebih bagusnya dilakukan pemanenan pada pagi hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.